Tadi semua sekalian, sedikit untuk tadabbur ayat yang telah dibacakan Ustaz Wahyu di Al-Baqarah ayat 78 tentang bagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak mengerti isi dari Taurat itu, hanya mereka menduga-duga. Jadi sehubungan dengan pengertian lafaz itu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak dapat menulis dan kami tidak dapat menghitung satu bulan itu ada segini. Dengan kata lain, dalam ibadah kami tidak memerlukan tulisan dan hitungan untuk menentukan waktu-waktunya. Dia mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang-orang Arab menisbatkan orang yang tidak dapat menulis dan membaca kepada ibunya karena disamakan dengan keadaan ibunya yang tidak dapat menulis, tapi bukan dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi kesimpulannya, orang-orang Yahudi itu mereka sudah tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tapi mereka itu menduga-duga, nanti ini misalnya buta penanggalan bulan itu segini, padahal mereka tidak tahu. Makanya turunlah mungkin ayat ini yang dibacakan tafsirnya oleh Ustaz Wahyu tadi, ya. Terus ada di firman Allah di ayat 78, illa amaniya, kecuali dongengan bohong belaka. Mereka berdongeng, mereka hanya sekedar untuk menyeru-nyerukan kaum-kaumnya, cerita kosong di balik. Cerita kosong, ya. Jadi menurut Ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa makna yang dimasukkan ialah omongan-omongan belaka, yaitu hanya bergurau-gurau saja. Mereka menduga-duga yang tidak jelas isinya itu apa. Maka dari itu, apapun yang kita tidak ketahui, kalau bisa jangan kita simpulkan sendiri, atau memang cari referensi baik dari ulama-ulama, tafsir-tafsir, buku-buku dan lain-lainnya. Karena ditakutkan nanti kita menyebar berita bohong padahal itu tidak ada hadisnya. Apalagi ini tentang nanti di bulan Ramadan. Banyak yang menduga bahwasanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu hadis, padahal tidak. Padahal itu tidak. Makanya terkadang ada ustadz yang kondang sekalipun, yang betul-betul di TV, di internet itu kan, mereka mengatakan itu hadis, padahal bukan. Makanya itu betul-betul harus kita teliti lagi, kita telaah, dan terus kita belajar. Pada intinya itu kita belajar agar apa? Agar kita tidak menyebarkan berita bohong, agar kita tidak memberikan kepada umat itu hadis-hadis yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu. Semoga kita terlindung dari hal-hal yang seperti itu, dan semoga kita bisa terus mendapatkan ilmu dari Allah, dan dengan kita belajar sungguh-sungguh, baca buku. Makanya bagaimana Ustaz Ghaffar itu terus menekan kita, bagaimana satu hari itu kalau bisa ada yang dibaca. Makanya saya pun juga lagi mencari-cari buku ini bagaimana bisa menuntun kita, terutama pribadi, agar betul-betul tauhid, keislaman, kehidayatullahan terutamanya agar menjimateng. Dan apalagi kita diamanahkan sangat berat, yaitu menjadi kepala MI, yang bagaimana anggota-anggotanya itu ya luar biasa, memang ibu-ibu semua. Hanya 4 anak-anak muda di situ, laki-laki, yaitu saya, Ustaz Daud, Ustaz Hendi, dan Ustaz Asari. Yang lainnya perempuan. Itu harus kita kuatkan lagi kehidayatullahannya, karena ya memang banyak juga teguran-teguran, terutama tentang ibu-ibu itu, tentang apalagi anak-anak gadis, yang tentang jilbabnya. Alhamdulillah pelan-pelan sudah kita sampaikan kepada mereka, dan pada intinya kembali lagi kita belajar, jangan taklid. Istilahnya itu hanya menduga-duga belaka. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.